wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Sahda Aulia Rifa dari kelas 2 PAIC. Di sini saya akan menjelaskan sejarah kebudayaan Islam tentang akomodasi budaya Islam di Indonesia dan harmoni kebudayaan ajaran Islam dan tradisi lokal. Yuk kita simak penjelasannya bersama. Nah, yang pertama kita akan membahas Islam masuk ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur. Yang pertama, jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, kesenian, dan juga politik. Selanjutnya, di sini kita akan membahas dua jalur saja. Yang pertama, jalur perdagangan. Jalur perdagangan merupakan tahap yang paling awal dalam proses Islamisasi. Tahap ini diperkirakan pada abad ke-7 Masehi yang melibatkan pedagang Arab, Persia, Cina, dan India. Melalui proses perdagangan inilah Islam dibawa oleh para saudagar-saudagar Muslim kepada penduduk Nusantara. Yang kedua yaitu jalur perkawinan. Jalur perkawinan adalah salah satu proses Islamisasi yang tak terasa dan mudah untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan ikatan pernikahan adalah ikatan yang lahir batin. Pernikahan dapat membentuk keluarga baru yang dapat menjadi pertanda perkembangan masyarakat yang besar dan dapat membentuk masyarakat Muslim. Selanjutnya kita akan bahas peran Wali Songo dalam mengislamkan masyarakat. Yang pertama yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati fokus di Jawa Barat. Ia mendirikan kesultanan di Banten dan juga dikenal karena ketekunannya dalam menuntut ilmu. Yang kedua yaitu Sunan Ampel. Ia melakukan akulturasi budaya pra-Islam dengan Islam dengan berbagai aspek kehidupannya. Yang ketiga yaitu Sunan Gresik. Ia berdakwah melalui perdagangan dan pendidikan pesantren, bahkan mengajarkan teknik bercocok tanam. Selanjutnya yang keempat, Sunan Bonang. Ia menggunakan seni tradisional Jawa seperti gamelan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam di Indonesia. Yang kelima yaitu Sunan Giri. Ia mendirikan pesantren dan mengirim juru dakwah ke seluruh Nusantara. Yang keenam yaitu Sunan Derajat. Ia membangun mushola dan mengajarkan Islam di daerah yang masih menganut Hindu-Buddha. Selanjutnya yaitu Sunan Muria. Ia memanfaatkan kesenian seperti gamelan, wayang, dan tembang Jawa serta mengajarkan kedermawanan dan kesederhanaan. Selanjutnya yaitu Sunan Kudus. Ia juga dikenal dengan pendekatannya yang bijaksana dalam berdakwah. Yang terakhir yaitu Sunan Kalijaga. Ia memperkenalkan wayang kulit dan menciptakan lagu-lagu yang bernuansa Islam seperti Dendeng dan Gula dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas hubungan agama dan budaya. Hubungan antara agama dan budaya sering menjadi topik sensitif dan memicu beragam penilaian di masyarakat, khususnya di kalangan Muslim. Ada dua pandangan utama. Sebagian berusaha memisahkan agama dari pengaruh budaya lokal, sedangkan yang lainnya berupaya membangun dialog di antara keduanya. Hubungan ini bersifat dialektis, di mana agama dan budaya saling berdialog dan merangkul. Namun, seringkali terjadi ketegangan karena salah satu pihak menganggap yang lain sebagai ancaman, padahal keduanya itu tidak bisa dipisahkan, dan keduanya itu dalam sebuah keutuhan yang kompak. Selanjutnya yaitu akomodasi budaya Islam dan contohnya. Islam di Indonesia menunjukkan akomodasi budaya yang kuat, menyatukan nilai-nilai agama dengan tradisi lokal. Ini terlihat dari berbagai upacara adat yang bukan sekedar ritual, melainkan simbol harmoni antara manusia, Tuhan, dan alam. Contohnya yaitu diantaranya yang pertama yaitu Martolog atau Batak, upacara kematian adat yang disesuaikan dengan status jenazah, menggunakan ulos dan melibatkan musyawarah dari Hanunatulu, menunjukkan adaptasi tradisi lokal. Yang kedua yaitu sedekah bumi atau Jawa, ritual syukur petani dengan membuat tumpeng dan doa bersama.
Ini mengintegrasikan doa Islami dan sering disertai seni tradisional. Yang ketiga yaitu nyonsong atau Madura. Tradisi ini membakar kemenyan yang dulunya itu mistis. Ini digunakan dalam acara keagamaan seperti tahlilan dan rokatan, menandakan pergeseran makna dalam konteks Islam. Beberapa tantangan yang dihadapi dari akulturasi. Yang pertama yaitu konflik nilai. Beberapa praktik budaya lokal tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip Islam. Yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya, menjadikan kurangnya tenaga ahli yang memahami baik budaya maupun Islam untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut, khususnya dalam pendidikan. Dan yang ketiga yaitu minimnya dokumentasi. Hal ini menjadikan sejarah tradisi lokal sulit ditelusuri karena kurangnya bukti tertulis. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan ini, yang pertama yaitu perlunya pendekatan inklusif, yang kedua dialogis, dan yang ketiga yaitu berkelanjutan, supaya tercipta keseimbangan antara pelestarian budaya dan